Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam renungan harian kita, yaitu Habatus. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Nanti silahkan anak-anak untuk membaca ayat demi ayat sampai selesai ya, dari ayat 1 sampai 21. Ibu Rika akan membacakan ayat 2, ayat 4, ayat 6 sampai ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Ayat 6, lalu jawablah kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggurmu kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sautnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota Nabot. Nah, hari ini kita belajar tentang kebun anggur Nabot ya. Nah, siapa di sini yang pernah ketika pengen sesuatu dan tidak mendapatkan, nah maka anak-anak menjadi marah, menjadi nangis, atau ngambek ke orang tua, atau ke teman, atau ke guru? Siapa yang seperti itu? Contohnya, ketika pengen mainan, ya pengen mainan, terus kata orang tua, "Tunggu dulu nanti." Nah, karena kita harus nunggu berkat terlebih dahulu, anak-anak jadi nangis, ngambek ke orang tua, tidak mau bersabar. Ada yang seperti itu? Nah, kita mau belajar nih tentang Nabot ya. Nabot mempunyai kebun anggur yang sangat bagus sekali. Kebun anggurnya itu berada di samping istana Samaria, dan raja di istana itu adalah Raja Ahab. Raja Ahab pengen mempunyai kebun anggur Nabot itu ya, karena tanahnya subur, karena dia mau menjadikan kebun itu sebagai kebun sayuran. Nah, kemudian dia mau membeli kebun anggur Nabot itu, tetapi Nabot menolaknya karena kebun itu adalah milik atau warisan dari leluhurnya ya, dari keluarganya. Jadi dia tidak mau menjual kebun anggur itu. Nah, kemudian Raja Ahab menjadi marah. Dia pergi ke tempat tidur dan dia tidak mau makan. Kemudian datanglah istrinya yang bernama Ratu Isabel ya. Dia datang kepadanya dan kemudian tahu kenapa dia di kamar, kenapa Raja Ahab tidak mau makan ya. Kemudian istrinya memiliki rencana yang jahat ya. Dia memberitahukan kepada Raja Ahab, kemudian dia mulai ya menuliskan surat membuat surat yang memberitahukan bahwa Nabot telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Allah maupun kepada raja. Dan surat itu diberikan kepada para pemimpin-pemimpin dari negeri itu, atau di kota-kota itu ya, di kota Samaria itu, dibagikan kepada mereka, sehingga para pemimpin itu menyalahkan Nabot dan kemudian menggiring Nabot keluar kota dan akhirnya menghukum Nabot ya. Kasihan sekali Nabot. Nah, kemudian Ratu Isabel berhasil ya melakukan rencana jahatnya itu. Dia senang sekali karena kebun anggur
milik Nabot sudah menjadi miliknya, ya. Dengan berbagai cara yang jahat tentunya dia lakukan supaya kebun anggur itu menjadi miliknya, dan sekarang sudah menjadi miliknya. Kemudian Raja Ahab pergi ke kebun anggur itu, dia sangat sukacita sekali, dia sangat senang sekali karena apa yang menjadi keinginannya sudah menjadi miliknya, ya, sudah jadi miliknya. Nah, kemudian tiba-tiba datanglah Nabi Elia yang memberitahukan bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada Raja Ahab dan juga Ratu Isabel karena mereka mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, ya, dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak menyenanginya, Tuhan tidak suka. Nah, mendengar perkataan Nabi Elia, kemudian si Raja Ahab itu takut dia karena Tuhan akan menghukum mereka. Kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan, dia mengakui dosa-dosanya, dia meminta ampun kepada Tuhan, dia berpuasa dan juga memakai kain kabung sebagai bukti bahwa dia menyesal, dia bertobat karena dosa-dosanya itu. Dari sini kita bisa belajar Raja Ahab yang serakah. Ketika dia pengen sesuatu dan tidak mendapatkan, dia marah, dia ngambek, ya, tidak mau makan. Dan juga yang kedua, kita belajar dari Ratu Isabel yang licik dan jahat. Ketika pengen sesuatu atau pengen mendapatkan sesuatu, dia menghalalkan berbagai macam cara, meskipun cara yang tidak baik, cara yang jahat dia lakukan supaya apa yang menjadi keinginannya itu didapatkan, dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini kita belajar bersama-sama sebagai anak Tuhan, jangan menjadi anak Tuhan yang serakah. Ketika pengen sesuatu harus cepat-cepat mendapatkan, ya. Pengen mainan harus cepat mendapatkan. Kita harus bersabar, ya. Kita harus bersabar. Ketika orang tua berkata tunggu dulu, ya, tunggu, berdoa dulu, ya, kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kita, supaya Tuhan memberkati usaha orang tua kita, sehingga suatu waktu nanti akan bisa memberikan mainan. Nah, anak-anak, mungkin saat ini kita juga sedang bergumul, sedang berdoa. Saya sedang berdoa karena saya sering iri, sering dengki kepada orang lain atas keberhasilan orang lain, atau saya suka serakah, tidak mau berbagi kepada orang lain. Ketika punya sesuatu, ini punya saya, dan orang lain tidak boleh pinjam, kita tidak mau berbagi kepada mereka, atau kita sering melakukan perbuatan yang licik ketika sedang main atau ketika sedang melakukan sesuatu, kita berbuat curang terhadap teman, terhadap orang tua, atau kepada siapa saja. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita harus berani mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita mau meminta ampun kepada Tuhan, kita mau memperbaiki kesalahan itu, dan tidak lagi melakukan kesalahan itu, ya, tapi kita melakukan hal yang benar. Ketika kita tidak bisa melakukannya atau belum bisa melakukannya, kita bisa meminta bantuan. Kita bisa bercerita kepada orang tua, pada guru sekolah minggu, kepada pendeta, ya, supaya kita bisa didoakan sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi, tidak serakah, tidak dengki, tidak iri kepada keberhasilan orang, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan dari kehidupan Raja Ahab dan juga kehidupan Ratu Isabel. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong kami, mengingatkan kami ketika kami serakah, ketika kami licik. Biarlah kami akan diingatkan oleh Tuhan dan kami berani mengakuinya. Kami mau mengakui segala kelemahan kami di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni Tuhan, jikalau sampai hari ini mungkin ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami
untuk hidup seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Pimpin dan berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.